Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Basis Data pada Manajemen Informasi di Kebun Binatang Ragunan. Saya perkenalkan, nama saya Indira Mera Budiarti dengan NIM belakang 014. Nama saya Jessica Agustin dengan NIM 017. Nama saya Yumesya Putri dengan NIM 021. Nama saya Sarah Muliddia dengan NIM 023. Yang pertama, saya akan membahas tentang Entity Relationship Diagram. Untuk pengertian IRD sendiri, IRD adalah representasi visual dari entitas dan hubungan antar entitas di dalam basis data. IRD ini digunakan untuk database kebun binatang Ragunan yang mencakup beberapa entitas, mulai dari petugas loket, tiket, pengunjung, hewan, dan juga zookeeper. Tujuan dibuat IRD ini untuk menjamin integritas, efisiensi operasional, dan kemudahan analisis data terkait entitas yang ada dengan struktur data yang terorganisir untuk mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan juga pengambilan data. Di sini adalah IRD sebelum normalisasi. Entitasnya itu ada dari petugas loket, tiket, pengunjung, hewan, dan juga zookeeper. Untuk petugas loket dan tiket itu ada relasi menjual one to many. Entitas tiket dan pengunjung relasi dibeli one to many. Pengunjung dan juga hewan ada relasi melihat many to many. Lalu yang terakhir ada zookeeper dan hewan itu relasinya merawat many to many. Lalu selanjutnya di sini ada relational model. Yang pertama, itu relational model petugas loket. Tabel ini berisi informasi tentang petugas loket yang bertugas menjual tiket kepada pengunjung. Tabel ini berfungsi untuk mengelola data petugas loket yang bertugas menjual tiket, mulai dari ID petugas loket, nama petugas loket, shift pagi, shift siang, dan juga gendernya. Lalu di sini ada relational model untuk tabel tiket. Tabel ini tuh berisi data tentang tiket yang dijual kepada pengunjung, termasuk harga dan waktu pembelian. Tujuan dari pembuatan tabel ini untuk mendata tiket yang dijual berdasarkan harga dan waktu untuk membantu analisis penjualan tiket berdasarkan waktu dan petugas yang bertugas. Di sini ada dari nomor tiket, harga, weekend dan weekday, ID petugas loket, dan juga waktu. Lalu selanjutnya ada tabel pengunjung. Tabel ini menyimpan informasi tentang pengunjung yang membeli tiket dan datang ke kebun binatang. Tujuan dari pembuatan tabel ini untuk mengelola data pengunjung, untuk analisis statistik, pengembangan fasilitas, dan mempermudah pelacakan pengunjung berdasarkan tiket yang dibeli. Di sini ada ID pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungannya, jenis kendaraan dari motor dan juga mobil, nomor tiket, dan tempat dari relasi tabel tiket. Selanjutnya ada relational model untuk hewan. Tabel ini mencatat data hewan yang ada di kebun binatang Ragunan dari ID hewan, nama hewan, hewan darat, dan juga hewan laut. Selanjutnya, relational model dari relasi melihat. Tabel ini mencatat data hewan yang dilihat pengunjung di kebun binatang Ragunan. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan dua pengunjung dengan hewan yang mereka lihat. Di sini ada ID pengunjung dan juga ID hewan. Lalu ada tabel zookeeper. Tabel ini berisi informasi tentang zookeeper yang bertugas merawat hewan di kebun binatang. Fungsi dari tabel ini untuk mengelola data tentang staf yang bertugas untuk merawat hewan. Dari ID-nya, nama zookeeper, shift pagi dan shift siang, gender, dan juga jenis pekerjaan. Selanjutnya ada tabel hewan. Tabel ini berisi informasi tentang zookeeper yang bertugas untuk merawat hewan di kebun binatang. Dan fungsinya ini untuk mendata hewan yang ada di kebun binatang Ragunan. Mulai dari ID hewannya, ID zookeeper, dan juga catatan dari hewan.
Jadi untuk normalisasi itu merupakan teknik dalam mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa adanya redundansi atau duplikat. Untuk redundansi di sini ada tabel petugas loket di mana di sini terdapat data redundan pada tabel petugas seperti kolom shift pagi sama shift siang yang diisi dengan nilai ya atau kosong, di mana setiap petugas secara bersama untuk shift pagi dan siang itu mengakibatkan redundansi. Di sini kita lihat ada ID petugas loket, nama petugas loket, shift pagi, shift siang, sama gender. Lalu untuk satu NF ini kita satukan menjadi shift ini menjadi shift pagi siang. Data shift pagi siang ini dipisah menjadi kolom tunggal shift dengan nilai atomik 1 seperti pagi atau siang sehingga menghilangkan data yang tidak atomik. Memastikan setiap kolom itu berisi satu nilai saja. Lalu untuk tabel petugas loket 2NF-nya ini untuk menghasilkan tabel utama fokus pada identitas petugas dan tabel baru ini menyimpan hubungan antara petugas dan shift mereka. Seperti yang dilihat di sini ada ID petugas loket, nama petugas loket sama gender. Terus tabel shift loketnya ini tuh ID petugas loket sama shift dan yang 3NF ini ada ID petugas loket, nama petugas loket, gender, tabel shift loketnya itu ada ID petugas loket sama shift. Nah, untuk tabel 2NF ini itu kan sebenarnya sudah memenuhi untuk kriteria 3NF. Jadi bebas dari redundansi dan tabel itu menjadi sederhana. Lalu normalisasi tabel berikutnya ada kolom weekend dan weekdays saling eksklusif. Di sini ada nomor tiket, harga weekend, weekday, ID petugas loket, waktu. Nah, kolom ini tuh saling eksklusif, terus mengidentifikasi bahwa atribut ini dapat digabung menjadi satu atribut baru, yaitu hari, di mana hari ini bisa weekend atau weekday. Informasi harga tiket juga tidak terpisah, sehingga jika ada perubahan harga, redundansi dapat terjadi. Di sini ada satu NF-nya itu ada nomor tiket, harga, harinya jadi satu, terus ada ID petugas loket, terus sama waktunya. Terus normalisasi untuk 2NF-nya itu ada tabel ini sudah memenuhi 1 NF sebenarnya. Namun atribut harga itu bergantung hanya pada nomor tiket, bukan kombinasi nomor tiket dan ID petugas loket. Yang mana harus bergantung pada nomor tiket dan ID petugas loketnya ini. Ini adalah ketergantungan parsial sehingga dapat dipisah. Terus untuk yang 3NF-nya ini ada tabel ini sudah sebenarnya memenuhi 2NF, namun ada tambahan untuk harga tiketnya. Untuk normalisasi tabel pengunjung, di sini ada ID pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungan, motor mobil, nomor tiket, sama tempat. Lalu di sini kita agar tidak ada terjadinya redundansi atau duplikasi, kalau motor dan mobil ini secara kita menjadi satu kolom menjadi atribut jenis kendaraan. Di sini ada menjadi ID pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungan, jenis kendaraan, nomor tiket, sama tempat. Untuk 2NF-nya itu jenis kendaraan dan lokasi terkait langsung dengan tiketnya. Nah, namun bukan dengan identitas pengunjung. Oleh karena itu, data ini tuh dimasukkan ke dalam tabel detail kendaraan, di mana nomor tiket ini tuh bertindak sebagai kata kunci asingnya yang menghubungkan antara kedua tabel tersebut. Jadi di sini tabel pengunjungnya ada nomor tiket, ID pengunjung, nama pengunjung, sama tanggal kunjungan. Untuk tabel detail kendaraan itu ada nomor tiket, jenis kendaraan, sama tempat. Lalu untuk yang 3NF di sini data dalam tabel tempat parkir ini harusnya dipecah lebih lanjut untuk mencapai 3NF karena yang 2NF ini belum memenuhi syarat untuk ketiga NF-nya. Lalu tabel terpisah menyimpan hubungan antara jenis kendaraan dan lokasi. Lalu untuk tabel hewan di sini ada tabelnya, ini ada ID hewan, nama hewan, hewan darat, sama hewan laut. Nah, untuk pada satu NF-nya ini tuh kolom hewan darat sama dan hewan laut itu digabung menjadi satu atribut agar tidak menghasilkan duplikasi atau ya setiap barisnya itu hanya mau menyimpan satu nilai atomik aja. Jadi ID hewan itu nama hewan sama habitatnya itu dijadi satu menjadi darat dan laut. Untuk 2NF-nya ini ada ID hewan, nama habitat,
tabel ini tuh sebenarnya sudah memenuhi satu NF karena tabel ini kan hanya memiliki dua atribut non primer seperti nama hewan dan habitatnya. Nah, yang bergantung sama ID hewan, maka tabel ini tuh otomatis sudah memenuhi dua NF-nya. Nah, terus yang tiga NF ini, tabel ini juga sebenarnya sudah memenuhi dua NF. Tidak ada atribut non primer yang saling bergantung atau tidak ada ketergantungan transitif atau parsial. Jadi sehingga tabel ini tuh tidak ada perubahan lebih lanjutnya sih untuk yang tiga NF. Untuk tabel relasi melihat di sini ada ID pengunjung sama ID hewan. Untuk pada tahap 1NF ini tabel relasi itu relasi melihat itu diubah agar memenuhi prinsip dasar normalisasi, yaitu yang tadi dibilang tidak ada harus memiliki nilai atomik, tidak berisi kumpulan nilai atau data yang terulang, itu duplikasi atau redundansi, dan tidak ada kolom yang berisi atribut yang berulang. Jadi di sini ada ID pengunjung sama ID hewannya. Untuk 2NF, setiap nilai dalam kolom harus atomik, tidak boleh menyimpan lebih dari satu data. Data hewan yang dilihat oleh pengunjung dipisahkan ke dalam baris baru. Terus yang 3NF ini tuh, tabel ini sudah memenuhi 2NF persyaratannya. Tidak ada ketergantungan transitif karena hanya ada dua atribut di tabel. Oleh karena itu, tabel ini juga memenuhi 3NF. Untuk normalisasi berikutnya ada pada tabel ini tuh semua informasi tentang zookeeper seperti nama zookeeper, shift, gender, dan jenis pekerjaan disimpan dalam satu tabel. Hal ini tuh mengakibatkan adanya redundansi data karena beberapa atribut tuh secara transitif bergantung pada ID zookeeper. Yang di sini kita lihat ada ID zookeeper, nama zookeeper, shift pagi, shift siang, gender, sama jenis pekerjaan. Lalu setelah di satu NF-in, kita mendapatkan nomor tiket, harga, hari, ID petugas loket, dan waktu. Untuk normalisasi tabel zookeeper 2NF ini, tabel ini tuh dipecah menjadi dua. Ada tabel zookeeper sama tabel detail pekerjaan zookeeper. Nah, tabel zookeeper ini untuk menyimpan informasi dasar zookeeper seperti nama zookeeper dan gendernya. Lalu untuk yang pekerjaan zookeeper itu untuk menyimpan informasi tentang shift dan jenis pekerjaan berdasarkan ID zookeepernya. Untuk normalisasi yang tabel zookeeper 3NF ini, pada tabel 3NF tuh adanya ketergantungan transitif yang harus dihilangkan dengan memisahkan lebih lanjut tabel zookeeper tetap yang seperti yang pada 2NF sebelumnya, sehingga dipisah menjadi tabel detail shift zookeeper berdasarkan ID zookeepernya, dan tabel jenis pekerjaan zookeeper untuk menyimpan jenis pekerjaan berdasarkan ID zookeepernya. Untuk tabel relasi dirawat, di sini ada ID hewan, ID zookeeper, catatan 1 sama catatan 2. Nah, tahap ini tuh dilakukan pemisahan atribut yang mana tidak ada nilai atomik menjadi satu baris per nilainya. Terus setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai unik yang mana itu ada persyaratan untuk normalisasi. Jadi untuk satu NF-nya itu ada ID hewan, ID zookeeper, dan catatannya untuk catatan 1 dan catatan 2 menjadi catatan. Terus untuk tabel relasi dirawat itu ada ID hewan, ID zookeeper, sama catatan. Tabel ini tuh sebenarnya udah memenuhi persyaratan 1NF. Tidak ada ketergantungan transitif karena hanya ada dua atribut di tabelnya. Oleh karena itu tabel ini juga sebenarnya memenuhi 2NF. Terus yang untuk 3NF-nya juga tabel ini juga sudah memenuhi persyaratan 2NF, jadi hanya tidak ada ketergantungan transitif karena hanya ada dua atribut di tabel. Oleh karena itu, tabel ini juga sebenarnya memenuhi 3NF. Selanjutnya di sini ada IRD setelah dinormalisasi. Entitasnya di sini ada petugas loket, tiket, pengunjung, hewan, dan zookeeper. Di sini yang diganti adalah di atribut tiket di bagian hari, bukan weekday atau weekend. Lalu selanjutnya di sini ada di entitas hewan, untuk atributnya diganti menjadi habitat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai normalisasi, denormalisasi.
Di sini denormalisasi itu merupakan kebalikan dari normalisasi. Jadi dia ngegabungin tabel-tabel yang udah dipecah di normalisasi. Jadi hasil denormalisasi itu bisa dibilang berantakan atau datanya itu redundan atau banyak yang duplikat. Dan dia itu hasil dari denormalisasi itu banyak yang mirip dengan 1NF di normalisasi. Yang pertama itu denormalisasi untuk tabel petugas loket menggunakan teknik baris. Setiap petugas muncul di baris yang berbeda untuk setiap shift yang dipegangnya. Hasil denormalisasi data petugas loket kembali digabungkan dengan atribut shift dan gender dalam satu tabel. Data shift dan gender dapat diakses langsung tanpa referensi ke tabel shift dan loket. Jadi ada kolom ID petugas loket, nama petugas loket, shift, dan juga gender. Lalu denormalisasi untuk tabel tiket menggunakan teknik baris. Hasil denormalisasi dari tabel yang sudah dinormalisasi hingga 3NF ditunjukkan dalam tabel ini. Metode ini mempermudah akses data dengan menggabungkan kembali atribut dari tabel yang terkait ke dalam satu tabel. Jadi ada kolom nomor tiket, harga, hari, ID petugas loket, dan juga waktu. Kemudian denormalisasi untuk tabel pengunjung menggunakan teknik baris. Hasil denormalisasi dari tabel yang sudah dinormalisasi hingga 3NF ditunjukkan dalam tabel ini. Metode ini mempermudah akses data dengan menggabungkan kembali atribut dari tabel yang terkait ke dalam satu tabel. Sehingga ada kolom ID pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungan, jenis kendaraan, nomor tiket, dan juga tempat. Lalu, untuk tabel hewan menggunakan teknik baris, tabel ini menyimpan informasi hewan, habitat, dan catatan perawatan dalam satu tabel, sehingga ada kolom ID hewan, nama hewan, dan juga habitat. Kemudian di sini ada denormalisasi untuk tabel relasi melihat. Kami menggunakan teknik kolom, tidak seperti yang sebelumnya menggunakan teknik baris. Alasannya adalah karena sebelumnya di normalisasi itu untuk tabel relasi melihat 1NF, 2NF, dan 3NF-nya itu sama. Sehingga kalau misalkan menggunakan denormalisasi teknik baris itu hasilnya juga akan sama seperti normalisasi. Sehingga kami menggantinya menggunakan teknik kolom dan menambahkan kolom nama pengunjung dan juga nama hewan. Untuk denormalisasi tabel zookeeper, ini eh, sama seperti S1NF, yaitu ada kolom ID zookeeper, nama zookeeper, shift, gender, dan juga jenis pekerjaan. Selanjutnya, yang terakhir itu denormalisasi untuk relasi dirawat. Ini sama seperti tabel relasi melihat, yaitu menggunakan teknik kolom karena dia many to many. Jadi, kita menambahkan kolom nama hewan dan juga nama zookeeper, sehingga ada kolom ID hewan, ID zookeeper, dan juga catatan. Kelebihannya adalah mempermudah akses data tanpa harus melakukan operasi join antar tabel. Namun risiko redundansi meningkat dan dapat memicu inkonsisten data jika terjadi perubahan. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel. Pertama itu membuat database, yaitu databasenya bernama Ragunan dengan SQL query-nya itu create database Ragunan. Lalu pengisian tabel, mohon maaf, maksudnya pembuatan tabel. Yang pertama itu tabel petugas loket, yaitu query-nya create tabel petugas loket. Yaitu ada ID petugas loket integer, nama petugas loketnya char, si petugas char, gender petugasnya char. Selanjutnya untuk tabel tiket itu query-nya create tabel tiket. Untuk nomor tiketnya itu integer, harga tiket integer, harinya char, ID petugas loket integer, waktunya char, dan foreign key reference petugas loket yaitu ID petugas loket. Selanjutnya, tabel pengunjung itu create tabel pengunjung, ID pengunjungnya varchar, nama pengunjung varchar, tanggal kunjungan date, jenis kendaraan varchar, nomor tiket integer, tempat varchar, dan juga foreign key-nya itu reference ke tiket yaitu nomor tiket. Kemudian tabel hewan itu create tabel hewan, yaitu ID hewan varchar, nama hewan char, habitat char, dan hasilnya seperti berikut.
Kemudian untuk relasi melihat itu, tabel relasi melihat yaitu ID hewannya varchar, ID pengunjung varchar, primary key-nya itu tadi ID hewan dan juga ID pengunjung, foreign key-nya itu reference ke tabel hewan yaitu ID hewan, dan foreign key-nya itu juga reference ke tabel pengunjung yaitu ID pengunjung. Lalu tabel zookeeper itu tabel zookeeper, ID zookeeper-nya integer, nama zookeeper-nya char, gender zookeeper-nya char, ship zookeeper-nya char, jenis pekerjaannya char. Dan terakhir itu tabel relasi dirawat, yaitu tabel relasi dirawat, ID hewannya varchar, ID zookeeper-nya integer, catatannya itu char. Primary key-nya itu ID hewan dan juga ID zookeeper. Foreign key-nya itu reference ke tabel hewan yaitu ID hewan dan juga reference ke tabel zookeeper yaitu ID zookeeper. Selanjutnya itu pengisian data ke tabel. Pertama, mengisi tabel petugas loket, yaitu insert into petugas loket untuk kolom ID petugas loket, nama petugas loket, si petugas, dan juga gender petugas. Lalu untuk melihatnya itu menggunakan query select all from petugas loket. Selanjutnya untuk tabel tiket itu insert into tiket untuk kolom nomor tiket, harga, hari, ID petugas loket, dan juga waktu. Untuk melihatnya select all from tiket. Kemudian untuk tabel pengunjung itu insert into pengunjung, ID pengunjung, nama pengunjung, tanggal kunjungan, jenis kendaraan, nomor tiket, dan juga tempat. Untuk melihatnya select all from pengunjung. Lalu untuk tabel hewan itu insert into hewan, untuk kolom ID hewan, nama hewan, dan juga habitat. Untuk melihatnya select bintang from hewan. Lalu untuk relasi melihat, insert into relasi melihat, untuk kolom ID pengunjung dan juga ID hewan. Untuk melihatnya select bintang from relasi melihat, sehingga hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk tabel zookeeper, insert into zookeeper untuk kolom ID zookeeper, nama zookeeper, gender zookeeper, ship zookeeper, dan juga jenis pekerjaan. Untuk melihat hasilnya yaitu select bintang from zookeeper. Dan terakhir itu untuk mengisi tabel relasi dirawat, yaitu insert into relasi dirawat untuk kolom ID hewan, ID zookeeper, dan juga catatan. Untuk melihat hasilnya select bintang from relasi dirawat dan hasilnya sebagai berikut. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah fungsi-fungsi basis data. Jadi yang pertama ini ada fungsi AND dan juga OR, yang dimana yang pertama adalah menggunakan fungsi AND dan OR untuk mendapatkan jenis kendaraan mobil dan tempatnya itu di pintu barat, atau nama pengunjung bernama Budiono Siregar. Lalu yang kedua adalah menggunakan fungsi AND untuk mendapatkan data shift zookeeper yang siang dan juga gender zookeeper yang perempuan. Selanjutnya adalah fungsi group by dan juga order by. Yang pertama itu adalah group by yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, misalnya untuk menghitung harga tiket berdasarkan hari. Lalu yang kedua adalah order by yang digunakan untuk mengurutkan data, misalnya berdasarkan nama hewan dengan alfabet yang paling awal. Dan yang terakhir adalah group by dan order by yang digunakan untuk menghasilkan data yang terstruktur, dikelompokkan berdasarkan kolom tertentu, lalu diurutkan sesuai kebutuhan. Misalnya yaitu melihat catatan hewan dan mengurutkan berdasarkan ID hewan yang menurun. Selanjutnya adalah fungsi view. Jadi yang pertama itu adalah fungsi max yang digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dari sebuah kolom. Misalnya ingin mengetahui harga tertinggi dari tiket Ragunan dan penggunaan view-nya. Untuk melihat penggunaan view-nya itu adalah select bintang from view underscore harga underscore tertinggi. Lalu yang kedua adalah fungsi min yang digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dari sebuah kolom. Misalnya ingin mengetahui harga terkecil dari tiket Ragunan dan penggunaan view-nya. Untuk melihat fungsi view-nya itu adalah select bintang from view harga terkecil. Dan yang terakhir ini adalah fungsi sum yang digunakan untuk menghitung total dari nilai-nilai dalam sebuah kolom, yaitu misalnya mengetahui total harga tiket Ragunan dan juga penggunaan view-nya. Untuk mengetahui cara penggunaan view-nya itu adalah select bintang from view total harga.
Lalu yang terakhir adalah fungsi inner join, outer join, yaitu left dan right join, dan juga full join. Jadi yang pertama itu adalah fungsi inner join yang digunakan untuk mengembalikan baris data yang memiliki kecocokan pada kedua tabel yang digabungkan. Jika tidak ada kecocokan, data tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam hasil. Misalnya yang menggabungkan tabel tiket dan juga tabel petugas loket. Lalu yang kedua adalah fungsi left join yang digunakan untuk mengembalikan semua baris data dari tabel kiri, yaitu tabel pertama dalam query, dan data yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel kanan akan bernilai nol, misalnya yaitu tabel hewan dan juga relasi melihat. Lalu yang ketiga adalah fungsi right join yang digunakan untuk mengembalikan semua baris data dari tabel kanan, yaitu tabel kedua dalam query, dan data yang cocok dari tabel kiri. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel kiri akan bernilai nol, misalnya yaitu tabel hewan dan juga relasi melihat. Dan yang terakhir adalah full join yang digunakan untuk mengembalikan semua baris data dari kedua tabel, baik yang memiliki kecocokan maupun yang tidak. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel tidak akan cocok, akan bernilai nol. Misalnya yaitu ingin mengetahui semua pengunjung dan juga semua hewan. Sekian presentasi dari kami. Presentasi dari kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.